Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Najat Agatha dengan NIM terakhir 293 dari kelas 2024F Program Studi S1 Manajemen. Jadi pada video UAS praktik komputer ini, saya akan menjelaskan penerapan Microsoft Excel dengan topik database pemasaran yang mencakup analisis penjualan, produksi, kepuasan pelanggan, dan customer loyalty. Selanjutnya, studi kasus yang saya gunakan adalah sebuah perusahaan yang memiliki beberapa produk dan wilayah penjualan. Perusahaan itu ingin mengetahui yang pertama, kinerja penjualan dan laba produk, efisiensi biaya produksi, tingkat kepuasan pelanggan, dan yang terakhir, pelanggan yang termasuk kategori loyal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan beberapa tabel dan rumus pada Microsoft Excel. Pertama, saya akan menjelaskan tabel data penjualan. Nah, pada tabel ini terdapat kata produk, region, jumlah terjual, harga per unit, total revenue, biaya iklan, total biaya produksi, dan laba kotor. Kita langsung ke total revenue-nya. Nah, total revenue dihitung menggunakan rumus jumlah terjual yaitu D3 sampai D7 dan dikali harga per unit yaitu E3 sampai E7. Kemudian kita enter, kita mendapatkan hasilnya yaitu ini. Selanjutnya laba kotor. Nah, laba kotor dihitung dari total revenue yaitu ini G3 dikurangi total biaya produksi yaitu H3 ini, kemudian dan biaya iklan dan dikurangi biaya iklan F3 yaitu ini. Kemudian kita enter dan mendapatkan hasilnya yaitu ini 500 dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua yaitu tabel data produk. Nah, tabel data produk digunakan sebagai data master untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategori dan margin. Terus yang ketiga, tabel target dan bonus. Nah, tabel ini digunakan untuk mengevaluasi pencapaian penjualan dan pemberian insentif. Selanjutnya yang keempat yaitu tabel data produksi. Nah, tabel ini berisi jumlah produk yang diproduksi, biaya produksi per unit, dan total biaya produksi. Kita ke total biaya produksinya, yaitu total biaya produksi dihitung dengan rumus jumlah diproduksi yaitu B27 dikali biaya produksi per unit yaitu C27. Nah, dan didapatkan hasilnya yaitu untuk produk yang pertama yaitu hasilnya 6.200.000, produk kedua yaitu 16.640.000, produk ketiga yaitu 7.200.000 rupiah. Nah, data ini digunakan untuk mengetahui efisiensi produksi perusahaan. Selanjutnya yang kelima yaitu tabel survei kepuasan. Nah, penilaian dilakukan berdasarkan aspek kualitas produk, harga, dan pelayanan dengan skala 1-5. Kita ke kepuasan total. Nah, kepuasan total dihitung menggunakan rumus average yaitu buka kurung C33 D2 E33 tutup kurung. Nah, sehingga diperoleh rata-rata tingkat kepuasan setiap pelanggan yaitu ini. Untuk pelanggan pertama yaitu mendapatkan nilai 4,33, pelanggan kedua mendapatkan 4,33, pelanggan ketiga kepuasan totalnya yaitu 3,33. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pelanggan sangat puas terhadap produk dan layanan perusahaan karena nilainya itu mendekati skor maksimum yaitu ini 5. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk, harga, dan pelayanan sudah sesuai dengan harapan pelanggan, dan data ini membantu perusahaan mengetahui persepsi pelanggan terhadap produk yang dijual. Selanjutnya yang keenam yaitu tabel loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan ditentukan berdasarkan total transaksi yang dilakukan. Kita langsung ke status loyalitas. Nah, ini kita itu menggunakan rumus if yaitu B39 yaitu data dari total transaksinya. Jika pelanggan melakukan pembelian sebanyak
4 kali atau lebih, maka pelanggan itu dikategorikan loyal. Nah, dan jika kurang dari itu dikategorikan tidak loyal. Ini hasilnya. Untuk pelanggan pertama itu loyal karena hasilnya yaitu 5 lebih dari 4. Untuk pelanggan kedua tidak loyal karena di bawah 4. Untuk pelanggan ketiga dikategorikan loyal karena lebih dari 4 yaitu 6. Nah, tabel analisis loyalitas ini tuh membantu perusahaan menentukan pelanggan yang prioritas. Selanjutnya, untuk interpretasi hasil yaitu berdasarkan hasil pengolahan semua data ini tadi itu, perusahaan dapat mengetahui produk dengan laba tinggi. Yang kedua, menilai efisiensi biaya produksi. Yang ketiga, mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang keempat, serta mengidentifikasi pelanggan yang loyal. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemasaran. Kesimpulannya, penggunaan Microsoft Excel sangat membantu dalam pengolahan database pemasaran, mulai dari penjualan, produksi, kepuasan pelanggan, hingga customer loyalty. Dengan analisis ini, perusahaan dapat meningkatkan strategi pemasaran dan mempertahankan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.